Persela Lamongan dikabarkan masih mengincar satu pemain bek tengah milik Arema FC, disebut-sebut, saat ini sedang dilakukan negosiasi dengan pemain 25 tahun tersebut. Pelatih Persela Aji Santoso, merekomendasikan untuk direkrut pada bursa transfer Liga 2 Championship 2025-2026. Negosiasi, Persela Lamongan dikabarkan masih negosiasi dengan Bayu Aji, kata akun IG fanbase@famos.persela, dikutip, pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Sementara itu, pemain anyar Arema FC Ian Lucas Puleyo Araya tidak ingin tinggal sebentar di Malang. Pemain asal Argentina itu bertekad berkostum Singoedan dalam waktu yang lama. Dia merasa nyaman dengan kultur sepak bola, tim, dan suasana di bumi Arema. Untuk sekarang saya terikat kontrak selama 1 musim, tapi, saya selalu berharap lebih lama di sini di Arema FC. Paparnya, menurutnya, beberapa hari latihan dengan tim menyenangkan. Sebagai pemain anyar, dirinya mendapat sambutan positif. Selain itu, ambisi elemen tim yang ingin bersaing dan meraih trofi di kompetisi 2025-2026 membuatnya senang. Ian ikut terpacu memberikan yang terbaik saat latihan, dan pada waktu mendapat kesempatan berlaga. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan, dirinya jauh-jauh hijrah dari kompetisi kasta tertinggi Montenegro ke Indonesia bukan untuk berlibur. Ian ingin mencatatkan sejarah dengan meraih juara di Asia. Sebelumnya, dia meraih gelar Piala Montenegro pada 2024-2025. Pemain berposisi sebagai winger tersebut optimistis bisa mencapai target itu. Dia yakin karena di skuad Singoedan berisi pemain-pemain bagus, ditunjang tim kepelatihan yang solid. Saya melihat tim ini sangat bagus, semuanya kompak dan saling support untuk prestasi tim, katanya. Baginya, itu menjadi salah satu modal penting untuk meraih kesuksesan pada masa mendatang. Ian saat ini terus beradaptasi dengan skema permainan yang diusung Marcos Santos. Dia melihat, tim berusaha bermain dengan determinasi tinggi, pemain winger dituntut kerja keras, tidak hanya saat menyerang, tapi juga punya tugas melakukan pressing ke lawan. Mantan pemain FKD Cictuzi itu mengatakan, tidak merasa kesulitan selama proses penyesuaian, semuanya berjalan dengan baik. Sebelum kesini ke Arema FC, saya sudah melihat mempelajari beberapa laga tim, pungkasnya. Nasib nahas dialami Pablo Oliveira, gelandang Arema asal Brazil itu kabarnya hanya menerima 50% gaji dari Arema FC meski kontraknya telah diperpanjang. Situasi itu terjadi setelah Pablo mengalami cedera ligamen serius sejak April tahun 2025. Cedera itu terjadi saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Akibatnya, Pablo harus menepi hingga diperkirakan baru bisa kembali merumput pada Oktober tahun 2025 mendatang. Absennya Pablo tak hanya berdampak pada kekuatan lini tengah Singoedan, tapi juga menimbulkan tanda tanya soal kelanjutan masa depannya. Pasalnya, sejak kompetisi berakhir, Pablo belum juga terlihat kembali ke tim. Namun manajemen klub memastikan Pablo masih bagian dari skuad. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi menegaskan, bahwa sang pemain sudah lebih dulu memperpanjang kontrak sebelum cedera terjadi. Karena sudah terlanjur perpanjang kontrak waktu lawan Persebaya dia cedera, yaitu risiko kita, ucap Yusrinal, pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Meski demikian, pihak klub akhirnya melakukan renegosiasi dengan Pablo untuk menyelaraskan kondisi cedera dan beban keuangan klub. Hasilnya, pemain berusia 30 tahun itu sepakat menerima pemotongan gaji sebesar 50% dari nilai kontrak. Setelah itu ada negosiasi ulang, artinya nggak perlu bayar full, hanya 50%. Pablo masih pemain kami, kabar dari Visio, Oktober dia bisa balik, tegas Inal, sapaan akrab Yusrinal. Di sisi lain, pemain muda Arema FC Anwar Rifai mempunyai tugas ganda di BRI Super League 2025-2026. Dia tidak sekadar bermain sebagai center back saat kompetisi nanti, pesepak bola berusia 24 tahun tersebut juga akan memainkan peran sebagai full back kiri atau kanan. Dalam beberapa minggu ini, dia sudah dicoba untuk bermain di posisi tersebut. Anwar bermain sebagai full back saat internal game, sampai pada waktu tim uji coba melawan Rans Nusantara, tanggal 19 Juli lalu. Tuntutan bermain multi posisi tersebut sebagai antisipasi, saat Johan Ahmad Farizi dan Ahmad Maulana absen. Memainkan Anwar di luar posisi naturalnya itu bukan tanpa alasan. Pelatih kepala Arema FC Marcos Santos melihat, dia punya kemampuan bermain di sana. Anwar mampu bertahan dengan baik dan menciptakan opsi untuk tim bermain dengan 3 bek saat laga berjalan.
Di Madura United dia sudah pernah bermain di posisi tersebut, saya ingin mencobanya, kata Marcos Santos. Pelatih berusia 46 tahun itu merasa, pengalaman tersebut membantu sang pemain untuk beradaptasi cepat, lalu bermain maksimal di posisi itu. Marcos melihat, postur tinggi yang dimiliki Rifai bisa membantu pertahanan Singoedan. Rifai tidak hanya baik dalam memutus serangan, melainkan juga mahir mengatasi bola-bola atas. Saat ini, Arema FC masih memiliki 3 pekan jelang kompetisi BRI Super League 2025-2026. Dengan waktu tersebut, Marcos yakin dengan latihan intens Anwar akan semakin siap. Kami yakin dia bisa semakin baik sebelum kompetisi, jelas dia. Di tempat terpisah, Anwar Rifai siap bermain di posisi mana saja, dia akan berusaha maksimal di semua tugas yang diberikan. Terpenting, Arema FC dapat hasil bagus di pertandingan, saya akan adaptasi, tuturnya.